Hari ini saya bagikan firman Tuhan dengan judul Faith to Serve ya. Jadi iman untuk melayani. Mari kita lihat firman Tuhan di 2 Samuel 23 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah di situasi ini Tuhan, ujian iman yang kami alami, biarlah iman kami semakin di-stretch, diperlebar untuk menaruh percaya hanya kepada Engkau. Kami hidup bukan karena melihat, tapi kami percaya. Apa yang kami pelajari dari firman pada hari ini, biarlah benar-benar kami aplikasikan, kami hidupi dalam kehidupan kami. Bahkan setiap intimidasi, setiap pikiran-pikiran yang tidak fokus pada kebenaran-Mu, berfokus pada hari ini, bahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, apapun kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan ada kesembuhan yang mengalir dalam hati kami, di dalam tubuh kami pada hari ini. Dan biarlah Engkau memberkati juga seluruh jemaat yang tidak bersama kami. Biarlah Tuhan terus menasihati mereka oleh kuasa Roh Kudus-Mu melalui kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dan berbicara pada hari ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Jadi kisah yang baru saja kita baca ini adalah kisah daripada Raja Daud yang berulang-ulang kali menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Dan orang yang dihadapi ini adalah para raksasa-raksasa yang berperawakan tinggi besar. Dan itu membuat Daud menjadi lelah dan lesu dalam peperangan tersebut. Nah, apa yang kita belajar dari firman ini sehubungan dengan faith to serve atau iman yang menuntut kita untuk memiliki hati yang melayani. Nah, ada 3 pertanyaan yang muncul dari 2 Samuel ini yang perlu kita pelajari bersama sehubungan dengan faith to serve ya, atau iman untuk melayani, menuntut hati yang melayani. Yang pertama adalah pria seperti apakah mereka bertiga ini yang berani melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi pria yang mendampingi Daud ini adalah 3 orang yang berperawakan tinggi. Kalau saudara baca, mereka adalah orang-orang yang sekali mengayunkan tombak mereka, mereka membunuh hampir waktu itu dikatakan dalam Alkitab 300 orang sekali mengayunkan tombak mereka. Dan ceritanya itu kalau difilmkan itu pasti sangat menarik ya, karena ini 3 orang ini sangat
berani ya untuk menerobos daerah musuh hanya untuk mengambilkan air minum untuk raja mereka, yaitu Daud. Jadi mereka mengendap-endap ke daerah musuh, lalu mereka mengambil air dari sumur itu. Pasti ketika mengambil itu, pasti di tangan kirinya ada air di ember, dan di tangan kanannya ada pedang yang harus berperang atau membasmi setiap musuh-musuh mereka di depan mereka. Dan mungkin kalau difilmkan, diperankan oleh Jet Li atau Jackie Chan, ya pasti menarik itu. Kalau sudah lihat, bisa ditaruh di kaki embernya, itu bisa dibuat kayak attraction yang menarik gitu ya. Dan luar biasanya Alkitab tidak mencatat bahwa air yang mereka bawa itu tumpah ya. Jadi itu sangat lihai kayaknya waktu mereka berperang. Jadi mereka begitu menjaga air itu. Nah, apa yang membuat ketika perwira ini pergi dengan sukarela, yaitu karena mereka punya hati yang penuh pengorbanan, hati yang mengasihi raja mereka, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau melayani. Itulah yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau kita lihat, saudara, Daud itu tidak menyuruh mereka. Bahkan Daud tidak memberikan perintah sepatah kata pun untuk mengambilkan air di depan gerbang Yerusalem, Bethlehem yang dikuasai oleh orang-orang Filistin. Jadi dia hanya berkata, coba lihat di ayat 15, dia hanya berkata, lalu timbullah keinginan daripada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi sekiranya itu adalah kerinduan, longing daripada Daud ya, kerinduan, keinginan, desire-nya dia. Seandainya atau sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem. Nah, ketika perwira ini melayani raja mereka dengan penuh kerelaan hati, dan juga dengan pengorbanan yang besar, menghadapi musuh yang besar, meskipun mereka tidak mendapatkan perintah langsung daripada Raja Daud. Tetapi Daud hanya mengungkapkan perasaannya, hanya mengungkapkan keinginannya untuk minum air itu. Nah, sama seperti ketiga perwira ini, saudara, yang melayani raja mereka. Kita pun ada di posisi yang sama. Kita sedang melayani raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memiliki kerinduan dan keinginan untuk setiap anak-anaknya terlibat dalam melayani dia. Bahkan Tuhan mengutarakan isi hatinya. Kalau saudara baca Yesaya pasal 6, dia berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi Tuhan hanya mengungkapkan keinginannya kepada orang-orang yang mengikuti dia. Siapa sih yang mau pergi untuk aku? Siapa sih yang mau melayani aku? Meskipun pada waktu itu Yesaya berkata, Tuhan, aku ini adalah orang yang najis bibir. Aku ini banyak kelemahan. Seperti Gideon berkata, aku ini orang yang terkecil. Banyak alasan yang dia perbuat pada waktu itu. Tapi luar biasanya Yesaya mengambil keputusan. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Jadi dia meresponi kerinduan daripada rajanya. Dia meresponi kerinduan daripada Tuhan untuk melayani dia. Meskipun dia punya banyak alasan. Meskipun dia punya berkata, aku ini najis bibir, artinya masih berdosa. Aku ini tak pandai bicara, Musa berkata seperti itu. Aku ini dari keluarga yang kecil. Aku ini tidak terpandang. Bagaimana aku bisa melayani engkau? Tetapi lebih daripada semua alasan-alasan yang mereka buat, mereka tetap berkata, yes sir, yes Tuhan, aku mau melayani engkau. Nah, mungkin dalam kehidupan saya dan saudara, kita punya mungkin banyak alasan. Atau mungkin kita punya pengalaman-pengalaman di masa lalu yang mungkin waktu kita pertama-tama begitu berapi-api melayani Tuhan. Tetapi karena apa yang saya sebut HTRGA,
atau hambatan, ada tantangan, ada rintangan, ada gangguan, ada ancaman. Makanya saya dan saudara, apinya menjadi padam, apinya menjadi kendor, kerajinan menjadi kendor, mundur, dan lain sebagainya. Kita mengalami seperti semuanya itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan masih merindukan untuk anak-anaknya terlibat dalam melayani Dia. Makanya sebelum Yesus pergi ke surga, Dia mempesankan satu pesan yang luar biasa. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah ungkapan kerinduan Tuhan. Dari kalau saudara lihat tadi 3 perwira daripada Daud, Daud hanya mengungkapkan, dia tidak memaksa. Dia hanya mengungkapkan kerinduannya. Adakah orang yang mau pergi untuk mengambilkan aku air di tengah kota Bethlehem itu? Dan mereka meresponinya dengan baik. Pada hari ini suara Tuhan datang kepada saudara mungkin. Kepada saudara dan saya dan berkata, adakah orang yang mau pergi untuk aku? Apakah kita meresponi dengan taat kerinduan Tuhan? Atau kerinduan hati Tuhan? Untuk kita bertindak melayani Dia. Sekalipun dalam situasi yang sulit yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita berbicara, banyak alasan yang kita akan buat. Tuhan, saya masih kurang ini. Nggak lihat ya Tuhan, usaha saya nggak berhasil. Nggak lihat ya Tuhan, saya masih sakit. Nggak lihat ya Tuhan, saya masih perlu ini dan itu. Kita punya banyak alasan seperti yang dilakukan oleh Gideon, oleh Musa, oleh Yesaya tadi. Tetapi Tuhan mengungkapkan isi hatinya. Adakah orang yang menanggapi kerinduan hati Tuhan untuk melayani Dia? Dalam hal apa saja. Melayani, mengambil bagian dalam pelayanan, melayani orang lain, melakukan yang terbaik selama kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nah, hal yang kedua, pertanyaan yang perlu kita jawab daripada 2 Samuel ini, yaitu raja seperti apakah Daud sehingga pantas mendapatkan pengabdian atau perlakuan yang seperti itu. Raja seperti apakah dia? Bayangkan pengabdian perwira ini yang mereka tunjukkan kepada Daud itu begitu luar biasa. Mereka mengambil resiko yang begitu mematikan. Mempertaruhkan nyawa mereka. Harus mengambil air di tengah-tengah musuh. Itu ibarat kalau sekarang mungkin kota Afghanistan, Kabul di Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban ya. Lalu kita punya hal yang berharga di tengah kota itu yang kita mau pergi ambil di sana. Pasti membutuhkan risiko yang sangat luar biasa. Dan juga seperti seekor rusa yang pengen sekali minum daripada air dari rawa-rawa itu. Tapi rawa-rawa itu dikelilingi oleh buaya dan juga ada singa-singa yang menanti di situ. Ya, seperti itulah keadaan yang dihadapi oleh 3 perwira ini yang melayani Raja Daud. Tetapi raja seperti apa sih si Daud? Orang seperti apa dia sehingga dia layak mendapatkan pengabdian daripada orang-orang yang melayani dia begitu tulus dan begitu setia. Nah, kita lihat di Mazmur pasal 78 ayat 72, di situ diterangkan bahwa di situ dikatakan ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa Daud adalah man of character. Ketulusan hati. Sekalipun dia jatuh dalam dosa, tetapi dia bangkit dan bertobat kepada Tuhan dan menunjukkan karakter yang baik. Upright heart. Dan juga di sana dikatakan menggembalakan mereka. Caring leader. Dia adalah seorang gembala yang peduli terhadap orang-orang yang dia pimpin. Dia juga menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Itu berbicara mengenai competent leaders atau kecakap atau skillful. Berapa dari kita yang membutuhkan leader seperti ini? Membutuhkan pemimpin seperti itu. Itulah yang dia lakukan oleh Daud. Sehingga orang-orang ini begitu setia, begitu memberikan hidup mereka, bahkan berkorban begitu luar biasa.
Nah, pengorbanan apakah yang juga Daud lakukan terhadap orang-orang ini sehingga mereka setia? Kalau saudara lihat di 1 Samuel 22, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua itu berbicara mengenai cerita Daud di mana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Di situ dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri di Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Yang ditunjukkan oleh Daud kepada orang-orang yang dia layani. Dia caring atau dia peduli terhadap mereka. Dia menunjukkan karakter yang baik. Orang yang sakit hati ada di situ. Orang yang dikejar oleh utang piutang. Oleh debt collector. Dan dia menunjukkan bagaimana dia menjadi pemimpin mereka. Itulah yang dilakukan oleh ketiga perwira ini terhadap raja mereka. Karena raja mereka begitu peduli terhadap dia. Mereka tahu siapa raja mereka. Mereka tahu hati raja mereka yang begitu peduli, yang begitu mengasihi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama seperti kita juga memiliki raja yang lebih daripada Daud. Yang lebih peduli kepada saya dan saudara. Yang lebih daripada karakter daripada Daud. Yang lebih berkompeten daripada Daud. Yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi raja saya dan saudara. Yang harus kita layani. Pertanyaannya, apakah kita tahu siapa raja kita? Apakah kita tahu siapa yang kita layani di dunia ini? Ketika kita tahu siapa yang kita layani, kita akan rela untuk melakukan, berkorban. Entah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban pikiran, dan lain sebagainya. Karena apa? Saya tahu siapa raja saya. Do you know who your king? Apakah kita tahu siapa raja kita yang kita layani? Ketiga perwira ini tahu persis siapa yang mereka layani. Yesus Kristus adalah Allah yang begitu sudah peduli kepada kita. Jika kita ada sampai pada hari ini pelihara di era pandemik ini, itu hanya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Daniel pasal 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya, seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kuat dalam arti ini ketika kita menghadapi pandemik ini, kita kuat dalam iman. Kita kuat di masa-masa yang sulit. Bertindak artinya kita meskipun dalam situasi sulit, kita akan bertindak melayani Dia. Bertindak untuk mengasihi. Bertindak untuk berpeduli kepada orang lain. Nah, di situ ada quotes berkata, our service to God is a reflection of how much we know Him. Jadi pelayanan saya dan saudara kepada Tuhan merupakan cerminan seberapa besar saudara mengenal Dia. Seberapa besar, seberapa dalam kita mengenal Dia. Itu menunjukkan kita semangat melayani. Jadi ini teguran bagi saya dan saudara juga secara pribadi. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Sudah berapa dalam kita berkorban untuk melayani Tuhan selama ini. Dan yang terakhir adalah tanggapan seperti apakah yang Daud tunjukkan kepada anak buahnya ini. Ketika anak buahnya memberinya air untuk diminum. Bayangkan skenario selanjutnya bahwa orang-orangnya Daud ini berjuang untuk mengambilkan air ya
di kota Bethlehem itu. Tetapi apa yang terjadi ketika air itu diberikan kepada Daud, saudara? Daud menumpahkan air itu semuanya ke tanah. Bayangkan apa yang ada di pikiran daripada 3 perwira ini. Pasti mereka garuk-garuk kepala ya. What happened dengan Daud? Apa yang terjadi dengan Daud? Kita sudah mati-matian mengambil air sampai mau mati, sampai mau berjuang dan hampir kehilangan nyawa. Kok dia seenaknya langsung menumpahkan air di tanah? Di situ kita lihat di ayatnya ke-16 ya. Pasti mereka berkata seperti itu dalam hati mereka. Pasti mereka ngomel-ngomel. Di situ dikatakan, tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Bukan berarti Daud tidak menghargai pengorbanan daripada perwiranya ini. Tetapi di ayat 17 dia menjelaskan di situ. Jauhlah kiranya daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Jadi Daud mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Daud menyadari pengorbanan orang-orang ini. Dia menyadari bahwa ancaman yang mereka alami, nyawa yang mereka pertaruhkan, Daud menyadari semuanya itu dan Daud menghargai semuanya itu. Tidak wasting, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga. Mungkin waktu kita melayani Tuhan ada orang berpikir buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Tetapi bagi Daud itu tidak wasting, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang nyawa, tidak buang-buang uang. Ya. Dia tahu pengorbanan mereka, itulah sebabnya dia tidak layak menerima persembahan itu. Hanya ada satu raja yang layak, yaitu Tuhan sendiri. Makanya dia tumpahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Daud mau mengajarkan juga kepada pengikutnya, jika kamu berani melakukan ini, berkorban bagi saya, yang adalah pemimpinmu, yang hanyalah manusia biasa, apalagi untuk Tuhan, kamu pasti dapat melakukan pengorbanan yang lebih besar daripada itu. Jadi Daud mau mengajarkan tidak ada pengorbanan yang lebih besar, yang sangat besar, yang bisa diukur oleh ukuran manusia yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi Daud menekankan, mengajarkan pengikutnya bahwa melayani Tuhan itulah yang paling berharga di dalam hidup mereka. Dia mengajarkan pengorbanan untuk melayani Tuhan, itulah yang paling mulia. Mengorbankan bakat kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan uang kita, tenaga, talenta kita untuk melayani Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi korban curahan itu di dalam perjanjian lama biasanya ada pada waktu orang-orang Israel memetik buah anggur. Jadi anggur pertama itu mereka akan peras airnya dan mereka akan taruh di gelas dan mereka akan menuangkan itu di altar dan atau di sekitar altar, dan orang yang menuangkan itu akan berkata, Tuhan, segala sesuatu adalah datangnya dari Engkau. Dan segala sesuatu ini adalah miliknya Engkau. Jadi itu adalah maksud dari korban curahan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Nah itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Daud. Oleh Raja Daud kepada untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang layak menerima yang terbaik dari hidup saya dan saudara. Pada suatu hari ada seorang volunteer di gereja ya, bernama William Ramos namanya. Dia seorang yang suka sekali melayani di gereja anak. Dia suka pada anak-anak dan dia terlibat untuk melayani. Tapi sayangnya dia adalah seorang yang meskipun dia adalah seorang yang disabilitas, dia berada di kursi roda dan rumahnya itu agak jauh dari gereja, dan setiap minggu dia harus naik angkutan umum untuk pergi ke gereja. Dan dia mendorong kursi rodanya di jalan
raya, di tempat di mana angkutan umum lalu lalang di situ, dan ketika dia mau menaiki angkutan umum itu, dia akan meminta orang di dalam angkot itu untuk, dan dia berkata, tolong dong angkat saya untuk naik ke atas gitu ya. Dia setiap minggu dia melakukan seperti itu, pulang dan pergi gereja seperti itu, dan itu adalah suatu pengorbanan yang luar biasa yang dia lakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh William ini adalah bukan hanya sekedar karena dia mengasihi anak-anak atau dia terlibat dalam pelayanan anak-anak, gereja anak, tetapi apa yang dia lakukan, pengorbanan yang dia lakukan karena dia tahu siapa yang dia layani. Karena dia tahu rajanya dia, makanya dia dalam keterbatasan, meskipun dalam keterbatasan, dalam kesulitan yang dia alami, dia mengambil keputusan untuk melayani rajanya. Tidak peduli hambatan, rintangan apapun yang dia alami, dia mengambil keputusan. Mari kita belajar dari William ini. Kita masih diberi kesempatan, kita masih punya kesempurnaan ya dalam fisik kita, secara materi kita masih bisa makan, masih bisa ini, semuanya itu semua anugerah Tuhan. Mari kita bersemangat untuk melayani Tuhan, melayani Raja kita. Tuhan, dalam gereja ini kita bersyukur ada orang-orang, ada pelayan-pelayan yang mengabdikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Ada dari gereja anak, ada pendoa, ada tim musik, ada tim multimedia, ada tim aser, ada setup. Saudara, apa yang saudara lakukan, ada yang konsumsi dan lain sebagainya. Apa yang saudara lakukan itu merupakan tindakan yang sukarela karena saudara tahu siapa yang saudara layani. Karena saudara tahu rajamu yang engkau dan saya layani. Sehingga mungkin apapun kesulitan yang kita alami, apapun tantangan yang kita alami, kita tahu siapa yang kita sedang layani. Dan kita percaya bahwa raja yang kita layani adalah raja yang memperhatikan kita. Caring leader, lebih daripada Daud. Memperhatikan masa depan kita, kesehatan kita, keuangan kita mungkin pada hari ini, bisnis kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, bahkan segala sesuatu, dia adalah Tuhan yang memperhatikan saya dan saudara. Faith to believe, to serve ini berbicara mengenai apa sih yang saya lakukan kepada Tuhan setelah memberkati saya. Apa respon saya terhadap kerinduan Tuhan untuk dilayani, untuk umatnya terlibat dalam melayani dia. Dan saudara melayani untuk memuridkan orang lain, saudara menginjili orang lain, melayani dia selama masih diberikan nafas hidup. Itu adalah tindakan kita untuk melayani dia. Jangan seperti yang cerita mengenai seorang pendeta yang datang kepada jemaatnya yang sudah terbaring di rumah sakit, lalu pendeta itu membawakan sekuntum bunga mawar yang sudah layu. Jangan seperti itu ya. Artinya sudah layu hidupnya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru kita berkata, Tuhan aku mau melayani Engkau. Nah, selama kita bernafas, selama kita diberi kesehatan, diberkati secara materi, mari kita mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara semangat melayani Tuhan. Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu untuk melayani Engkau sekalipun di tengah situasi yang sulit. Kami minta ampun Tuhan jika selama ini kami terus-menerus mementingkan diri kami. Kami tidak mau mengambil bagian dalam melayani Engkau. Kami terus memikirkan kurangan ini, kurangan itu, belum bisa ini, belum punya talenta itu, belum punya kebutuhan ini belum dipenuhi. Banyak alasan yang kami buat. Karena itu kami minta ampun Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami. Sampai memberikan nyawa-Mu di atas kayu salib. Dan Engkau berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang menjadi murid Engkau, harus melayani Engkau. Dan Engkau meninggalkan suatu wasiat yang luar biasa.
Pergi jadikan semua bangsa murid. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap jemaat, mungkin dalam situasi sulit pada hari ini, Kau Tuhan yang menjamah hati mereka untuk tetap memiliki iman, percaya mereka kepada Engkau. Menaruh iman, percaya mereka kepada janji-janji-Mu, kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.